Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Kali ini materi yang akan saya bawakan adalah tentang jangan buat rencana keuangan. Materi ini pernah dibawakan di Festival Sukses Mulia tanggal 4 Agustus tahun 2012, dan bagi rekan-rekan yang belum sempat waktu itu hadir di Festival Sukses Mulia, mudah-mudahan juga bisa menyimak materi ini dan mendapatkan manfaat yang sama. Nah, kalau kita lihat dari judulnya, pasti merasanya bingung. Kok jangan buat rencana keuangan? Bukannya selama ini yang selalu didengar adalah sebaiknya individu maupun keluarga mempunyai rencana keuangan ya, agar tujuan-tujuan keuangan dapat ditata dan dikelola dengan baik dan bisa tercapai. Ya, memang membuat rencana keuangan adalah penting dan memang perlu dilakukan oleh individu maupun keluarga. Tapi rencana keuangan adalah bagian dari rencana hidup. Rencana hiduplah yang membingkai rencana keuangan dan bukan sebaliknya. Seringnya pada saat kehidupan kita dirasa off track, maka sisi keuanganlah yang kita pilih untuk diperbaiki pertama kali. Mengapa demikian? Karena keuangan kita merupakan indikator dari kehidupan kita. Keadaan keuangan kita adalah cerminan dari keputusan-keputusan keuangan yang kita ambil, dan keputusan keuangan itu adalah hasil dari kegiatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga memperbaiki hidup kita adalah hal yang esensial dalam memperbaiki keadaan keuangan. Pada saat keadaan keuangan defisit, maka yang perlu kita lihat adalah kegiatan-kegiatan apa saja dalam keseharian dan hidup kita yang berkontribusi pada hal tersebut, karena berkonsentrasi pada mengotak-atik angka tanpa mereview apa kegiatan yang kita lakukan yang menyebabkan adanya konsekuensi secara ekonomis tidak akan berpengaruh pada keadaan keuangan kita. Kita akan cenderung untuk mengikuti pola lama yang berkontribusi pada defisit tersebut. Di sisi lain, tidak sedikit yang telah terlihat berhasil mengelola keuangan, asetnya bertambah, investasinya berkembang, keluarganya terlindungi dengan proteksi, bisa mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, merasa hampa dengan harta yang ada. Bertanya dalam hati, apakah ini pencapaian tertinggi yang ingin dicapai karena ada yang terasa kurang dalam hidup? Karena itu harus disadari bahwa rencana keuangan adalah bagian dari rencana hidup. Kita perlu memikirkan rencana hidup terlebih dahulu, baru kemudian membuat rencana keuangan yang menjadi alat dalam hidup ini. Bingkai dari rencana keuangan adalah rencana hidup. Oleh karena itu, jangan buat rencana keuangan tanpa rencana hidup. Nah, berikutnya rekan-rekan, bahwa hidup bukan ditentukan oleh rencana keuangan kita. Akan tetapi rencana keuangan mengikuti apa tujuan yang kita tetapkan dalam hidup ini. Sering kita terjebak pada rutinitas dan hal-hal yang detail dalam mengelola keuangan kita. Kita berusaha supaya keuangan kita tidak defisit, kita berupaya supaya mampu menabung, kita mencari cara agar investasi kita selalu berkembang optimal, dan kita mencapai target kebutuhan dana untuk suatu tujuan keuangan tertentu. Percayalah bahwa semua hal ini memang perlu untuk dilakukan, karena rencana keuangan sebagai alat haruslah menjadi alat yang baik untuk pencapaian hasil yang diharapkan. Akan tetapi kita pun harus paham bahwa rencana keuangan berada dalam bingkai rencana hidup, sehingga selain hal-hal yang bersifat teknis tadi, visi dan tujuan dari keuangan kita pun harus diselaraskan dengan tujuan hidup. Dalam proses memulai membuat rencana keuangan pun, salah satu yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan-tujuan keuangan. Nah, bagaimana menentukan tujuan-tujuan keuangan ini apabila kita tidak memiliki visi kehidupan seperti apakah yang kita inginkan? Memang ada tujuan-tujuan yang bersifat memenuhi hal-hal yang umum dilakukan ya, misalnya ingin membeli rumah, ingin menyekolahkan anak dan menyiapkan dana pendidikannya, ingin menyiapkan masa tua dan dana pensiunnya, ingin naik haji, ingin ganti mobil dan sejenisnya. Akan tetapi bagaimanakah kesemua tujuan ini dapat menguntai kehidupan kita? Pada saat kita berbicara tentang membeli rumah, rumah seperti apa yang menjadi tujuan kita? Rumah yang di dalamnya akan kita hiasi dengan ibadahkah? Rumah yang akan mendekatkan kita pada kebaikankah? Itu semua adalah bagian dari visi hidup yang selalu harus menjiwai rencana keuangan kita.
Visi hidup yang berbeda akan menghasilkan rencana keuangan yang berbeda pula. Dan kita ingin rencana keuangan yang tidak hanya menjadikan kita sukses dalam ukuran dunia, akan tetapi juga mengandung kemuliaan di dalamnya. Rencana keuangan yang berkontribusi pada kesuksesan dan kemuliaan hidup. Nah, berikutnya rekan-rekan, kita akan lihat kehidupan apa yang ingin kita tuju. Jadi sebelum kita membuat rencana keuangan, kita sudah sepakat bahwa kita akan membuat rencana hidup. Nah, dalam membuat rencana hidup, pertanyaan pertamanya adalah kehidupan apa yang ingin kita tuju? Apakah mengumpulkan harta, apakah mengembangkan aset, apakah mengoptimalkan investasi? Itu adalah tujuan utama dari hidup kita, atau kita punya tujuan lain, ya. Jadi tujuan hidup boleh jadi, kalau tanpa tujuan hidup boleh jadi aspek kemuliaan dari rencana keuangan kita itu akan terabaikan. Kemudian sering juga orang bertanya, realistiskah mempertimbangkan aspek kemuliaan pada saat misalnya keadaan keuangan kita masih jauh dari mencukupi? Nah, kemuliaan merupakan suatu sikap hidup rekan-rekan, dan seharusnya tidak terpengaruh berapa lembar rupiah yang ada dalam dompet kita, atau tidak adanya tabungan di rekening. Oleh karena itu, ada anjuran untuk senantiasa berbagi baik di saat lapang maupun sempit, justru untuk memupuk sikap mulia ini. Dengan memulai merencanakan hidup dan merencanakan keuangan dengan sikap mulia, maka kita sudah meletakkan dasar yang kuat bagi kehidupan keuangan kita. Banyak yang sudah mengecap kesuksesan hidup, tapi kemudian tergelincir karena kurangnya kemuliaan dalam keseharian. Demikian juga ada yang telah dikaruniai banyak harta, akan tetapi menyadari bahwa hartanya tidak membawa kepada kebaikan, malah mungkin memfasilitasi hal-hal yang merugikan dalam hidup. Karena itu sedari awal dalam kaitan merencanakan keuangan, tanpa perencanaan hidup yang baik, perencanaan keuangan tidak akan optimal. Dengan melupakan aspek kemuliaan, perencanaan keuangan justru bisa jadi rentan salah arah. Nah, berikutnya rekan-rekan, kita akan melihat bagaimana hubungan antara rencana dan tujuan hidup ini dengan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dan juga cerminan keadaan keuangan kita. Jadi tanpa rencana dan tujuan hidup, kegiatan akan mengalir dan tidak terfokus. Ini sudah sering dibuktikan bahwa kalau kita tidak meletakkan tujuan yang spesifik, niatnya tidak diluruskan dari awal, maka kegiatan berikutnya juga akan tidak terfokus. Ini akan tercermin dalam keadaan keuangan kita ya rekan-rekan, bahwa kehidupan yang mengalir itu merupakan kehidupan yang perlu juga dipertanyakan kembali gitu. Kemana mengalirnya, apakah menuju ke arah yang benar, karena hidup yang menuju ke arah yang benar akan banyak menjumpai kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, menentukan arah yang baik dari kehidupan juga merupakan hal yang sangat penting dalam merencanakan keuangan, karena inilah yang akan tercermin pada pilihan-pilihan dalam hidup kita, keputusan-keputusan yang dibuat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan sebagian besar hal pula yang akan tercermin pada rencana dan kehidupan keuangan kita. Rencana keuangan yang baik akan muncul dari rencana hidup yang mengarah pada kebaikan. Kebaikan dalam keuangan akan lebih mudah dicapai apabila kita meletakkannya dalam bingkai kehidupan yang baik. Kebaikan dalam keuangan itu bukan hanya masalah angka dan berapa besar harta yang kita miliki ya rekan-rekan, akan tetapi juga seberapa bermanfaatnya harta tersebut juga baik bagi orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Seberapa jauh harta tersebut menjadi berkah, karena dalam rencana dan tujuan hidup yang baik itu ada dimensi keberkahan yang tidak bisa dihitung dengan angka, tetapi akan terasa dalam perjalanan waktu. Rencana keuangan yang baik adalah rencana keuangan yang menjadi pendukung bagi rencana hidup yang baik. Rencana keuangan yang baik itu adalah rencana keuangan yang akan memudahkan seseorang untuk mencapai kehidupan terbaik yang dia inginkan. Nah, rekan-rekan, di slide berikutnya kita bisa melihat bahwa boleh jadi seseorang mempunyai rencana keuangan yang sukses tapi tidak terbingkai dalam rencana hidup yang baik. Kita lihat bagaimana akibatnya apabila rencana keuangan tersebut tidak terbingkai dalam rencana keuangan yang baik. Kita harus sadar bahwa
uang, harta, dan rencana keuangan itu adalah alat. Dalam perspektif keimanan, harta adalah titipan, rekan-rekan, bukan milik mutlak. Dan dalam perspektif keimanan pula, hidup adalah juga titipan yang harus dipergunakan dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu yang dilakukan dalam hidup sejatinya tujuannya adalah untuk menuju pada kebaikan, bukan hanya untuk di dunia tapi juga kehidupan di akhirat kelak. Jadi pada saat kita melupakan tujuan dari kehidupan ini, boleh jadi rencana kehidupan kita akan menjauh dari sisi-sisi kebaikan tersebut. Dan pada saat kehidupan kita menjauh dari sisi-sisi kebaikan, keuangan kita pun akan menjauh dari kebaikan. Jadi boleh jadi kita sukses menjadi kaya, tetapi kita merasa hampa, lalu mencari pemuas semu justru di hal-hal yang menjauh dari sisi kebaikan tersebut. Boleh jadi kita mengembangkan bisnis, aset, investasi, tapi karena lupa sisi mulia, kita kurang berbagi dan mengabaikan hak-hak orang lain dalam harta kita. Jadi bisa jadi juga pencapaian di dunia semakin tinggi dari sisi keuangan akan membawa kegelisahan yang justru semakin bertubi-tubi karena tujuan hanya pada angka dan beberapa banyak harta. Jadi kita tidak punya tujuan lain yang lebih tinggi, bahwa kebermanfaatan itulah yang akan membawa ketenangan bagi kita dan juga akan membawa keberkahan pada harta tersebut. Kita lihat slide berikutnya bahwa mempunyai visi hidup yang baik itu akan menjaga tujuan-tujuan dan rencana-rencana lain dalam kehidupan kita. Kalau kita analogikan seperti rel, maka rencana hidup adalah rel yang di atasnya akan berjalan gerbong-gerbong kehidupan kita yang melaju menuju tujuan stasiun kebaikan. Maka buatlah rencana hidup yang baik, lalu buatlah rencana lain dalam rencana hidup itu untuk mendukungnya, termasuk rencana keuangan. Jadi jangan buat rencana keuangan tanpa rencana hidup.